Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi dan monitoring intervensi dalam program promosi kesehatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Cantika Yanwardani. Saya Arneta Tiara Safitri. Saya Mary Istiqomah. Kami dari kelas 4A Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai evaluasi dan monitoring intervensi dalam program promosi kesehatan. Yang pertama, ada pengertian. Apa sih evaluasi dan monitoring itu? Evaluasi dan monitoring adalah komponen penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian intervensi promosi kesehatan. Lalu, apa sih perbedaan dari evaluasi dan monitoring itu? Yang pertama, evaluasi kegiatan promosi kesehatan membantu menetapkan apakah intervensi atau program intervensi telah memenuhi tujuan yang dinyatakan dan bagaimana tujuan tersebut telah atau belum terpenuhi. Sedangkan monitoring, intervensi promosi kesehatan melibatkan pengumpulan informasi yang sedang berlangsung tentang intervensi yang membantu dalam memahami kinerja intervensi terhadap rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang ketiga, dalam mengimplementasikan dan mengelola intervensi, perlu adanya mengidentifikasi kualitas utama intervensi. Nah, kualitas-kualitas tersebut yaitu ada kelayakan, biaya, aksesibilitas, cakupan dan akses, relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Nah, untuk mengeksplorasi 7 kualitas tersebut, evaluasi perlu dirancang dengan tepat. Terdapat 3 jenis evaluasi, yaitu evaluasi hasil, evaluasi proses, dan evaluasi formatif. Yang pertama, evaluasi hasil menggambarkan apakah intervensi telah membawa tujuan strategisnya atau tidak, seperti manfaat atau perubahan dalam populasi. Yang kedua, evaluasi proses berusaha untuk menetapkan bagaimana intervensi telah atau belum membawa tujuannya, dan apakah itu mungkin telah membawa hasil lain. Yang ketiga, evaluasi formatif biasanya terjadi sebelum peluncuran intervensi atau program atau selama fase implementasi dan mencakup tindakan apapun yang membantu membentuk intervensi. Nah, lalu data evaluasi itu dapat dikumpulkan dengan berbagai metode. Metode evaluasi yang paling umum digunakan yaitu ada survei, wawancara, dan diskusi kelompok fokus. Yang pertama, survei melibatkan jumlah peserta yang relatif besar dengan sejumlah pertanyaan yang telah ditetapkan dengan cara standar. Survei dapat diselesaikan sendiri oleh peserta pengguna kuesioner atau peserta dapat terlibat dalam wawancara terstruktur dengan evaluator. Yang kedua, ada metode evaluasi utama untuk mengumpulkan. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan di mana evaluator terlibat dalam percakapan dengan orang yang diwawancarai. Pewawancara mengajukan pertanyaan tetapi tidak membatasi orang yang diwawancarai untuk menjawab sesuai dengan opsi yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada diskusi kelompok fokus, adalah metode lain untuk mengumpulkan data kualitatif yang mendalam dari sejumlah kecil peserta. Metode ini dapat digunakan untuk memeriksa norma-norma sosial dan cara-cara yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai pentingnya masalah etika. Yang pertama, peserta hanya boleh terlibat dalam intervensi atau evaluasinya, termasuk apa dan bagaimana data akan dikumpulkan dan digunakan. Berdasarkan persetujuan mereka sebelumnya yang diinformasikan, di mana individu dialokasikan secara acak untuk kelompok intervensi atau perbandingan. Ini juga harus dilakukan hanya setelah peserta memberikan persetujuan berdasarkan informasi. Informasi yang diberikan harus jelas dan mudah dipahami oleh calon peserta dan mereka harus diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaannya. Masalah kerahasiaan harus dijelaskan. Harus jelas bahwa persetujuan peserta bersifat sukarela dan bahwa mereka dapat memilih untuk mundur kapan saja selama evaluasi. Yang kedua, penyimpanan data yang mungkin diberi informasi sensitif dan rahasia harus dipertimbangkan
sebelum pengumpulan data. Informasi yang mengidentifikasi individu secara pribadi harus dipersiapkan dari proses dan data hasilnya. Misalnya, setiap peserta dapat diberi kode yang digunakan untuk mengidentifikasi kuesioner atau transkrip wawancara mereka, bukan namanya. Setiap rincian kontak yang diberikan oleh peserta harus disimpan secara terpisah dan semua data harus disiapkan dengan nama. Yang ketiga, penelitian medis yang melibatkan peserta manusia membutuhkan persetujuan etis. Ini berarti proposal untuk penelitian perlu dipertimbangkan oleh komite etik penelitian yang dibentuk secara resmi sebelum dapat dimulai. Untuk tujuan tata kelola penelitian, penelitian berarti upaya untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat diubah secara umum dengan mengatasi pertanyaan dengan metode yang sistematis dan ketat. Selanjutnya, siapa yang harus melakukan evaluasi interferensi promosi kesehatan? Tidak ada perjanjian universal tentang siapa yang harus menugaskan dan melakukan evaluasi promosi kesehatan. Setiap orang yang terlibat dalam perencanaan, desain, dan pengiriman kegiatan promosi kesehatan dapat menggunakan teknik evaluasi dan terlibat dalam kegiatan evaluatif untuk meningkatkan interferensi. Kesimpulannya, evaluasi dan monitoring interferensi dan promosi kesehatan adalah komponen penting dari perencanaan promosi kesehatan. Evaluasi diperlukan untuk memeriksa tidak hanya hasil tetapi juga proses pengiriman dan penerimaan interferensi. Evaluasi hasil dan evaluasi proses adalah dua jenis evaluasi promosi kesehatan yang umum digunakan, tetapi keduanya bukan saingan dan sering akan digunakan bersama. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui metode seperti survei, wawancara, dan kelompok fokus. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.